Sedikit berbagi pengalaman, dulu ketika awal memulai ternak ayam kampung, dulu itu kami hanya ikut-ikutan. Ada yang bilang pelihara ayam chopper itu enak, cuma 2 bulanan saja sudah bisa dipanen. Akhirnya ikut, peliharalah ayam chopper. Benar, 2 bulan itu sudah bisa mulai dipanen, bobotnya sudah ada yang 8 ons, 9 ons, bahkan ada yang beberapa sudah 1 kilo. Tapi setelah dijual, ternyata keuntungannya sangat tipis, teman-teman. Kenapa kok untungnya sangat tipis? Oke, jadi awal mulanya kami dulu itu pelihara ayam chopper. Tapi keuntungannya ternyata sangat tipis. Kemudian belajar lagi, kira-kira bagaimana cara meningkatkan keuntungan dari ternak ayam chopper itu. Ada yang bilang kalau mau untung ternak ayam kampung, maka harus menjadi peternak mandiri. Harus punya indukan sendiri, cetak DOC sendiri, cetak anak ayam sendiri. Akhirnya pembesaran ayam chopper yang sudah kami pelihara itu kami lakukan seleksi. Dari 200-an ekor ayam pembesaran kami ambil 10 ekor, teman-teman. 10 ekor untuk dijadikan indukan, 10 betina dan 2 jantan, jadi totalnya 12 ekor. Ternyata memang hasilnya cukup bagus, teman-teman. Telurnya besar-besar, anak ayamnya juga besar-besar. Tetapi ada kekurangannya. Produksi telurnya itu kurang banyak. Karena indukan yang kita pakai kan indukan dari DOC chopper. Sedangkan DOC chopper itu kan persilangan dari ayam petelur disilangkan bangkok. Makanya ketika sudah besar itu memiliki sifat mengeram. Itulah yang menyebabkan produksi telurnya kurang banyak, teman-teman. Akhirnya kami coba beralih ke ayam KUB. Seperti biasa, beli DOC 2 box, isinya kurang lebih 200-an, dibesarkan, kemudian beberapa ekor diseleksi untuk dijadikan indukan. Nah, ternyata pertumbuhan dari ayam KUB itu lebih lambat dibandingkan ayam chopper, teman-teman. Jadi ketika panen, dijual dagingnya, keuntungannya jadi lebih kecil. Karena di sini, di daerah kami, harga jual dari ayam KUB itu harganya sama saja dengan ayam chopper. Makanya dari situ kita mikir lagi, kayaknya kok mending pelihara chopper aja ya daripada ayam KUB. Karena harga jual daging ayam KUB dan chopper itu dihargai sama. Itulah yang terjadi ketika kita hanya ikut-ikutan, teman-teman. Kita akan terpontang-panting sendiri, kebingungan. Katanya sih dia pelihara ini bagus, pelihara itu bagus. Ternyata setelah kita pelihara sendiri, jadinya kok kurang bagus. Hal ini disebabkan karena kita kurang memahami jenis ayamnya. Pertama, ayam chopper. Itu kan dihasilkan dari ayam ras petelur dan disilangkan dengan bangkok. Ketika diambil anakannya untuk dijadikan indukan, maka sudah tidak cocok lagi. Kenapa? Karena anakannya ketika sudah besar dan mulai bertelur, produksi telurnya pasti tidak akan sebanyak ayam ras petelur murni. Jadi dari segi jumlah produksi telurnya kurang. Kemudian dari segi warna telurnya itu biasanya masih kecoklatan. Ketika dijual, harganya disamakan dengan telur ayam ras petelur. Ya mending sekalian aja kita pelihara ayam ras petelur yang sudah jelas produksi telurnya jauh lebih banyak, lebih lancar. Berbeda ketika kita pelihara ayam KUB, warna telurnya itu cenderung lebih putih, teman-teman. Kalau misalkan dijual telurnya, biasanya dihargai seperti telur ayam kampung. Harganya lebih mahal. Dari situ kita mendapatkan keunggulan. Kebutuhan pakan dari ayam KUB itu kan lebih sedikit, hanya kisaran 90 gram saja per ekor per harinya. Terus harga jual telurnya sama seperti telur ayam kampung asli. Kemudian saat menjual DOC-nya, menjual anak ayamnya, itu juga menguntungkan, teman-teman. Harga DOC ayam KUB itu lebih mahal dibandingkan dengan DOC ayam chopper. Di daerah kami ya, di daerah teman-teman kami nggak tahu. Kalau di sini harga 1 box DOC chopper waktu itu kami beli dihargai 450.000, tapi DOC ayam KUB kami beli dihargai 750.000 per boxnya. Terdapat selisih 300.000, teman-teman. Artinya apa? Dari situ kami pelajari untuk daerah sini, ketika pelihara ayam KUB, paling menguntungkan adalah menjual telurnya.
lebih untung lagi kalau kita menjual DOC-nya atau menjual anak ayamnya. Sedangkan jika kita menjual ayam pedagingnya, justru untungnya sangat tipis. Karena pertumbuhan dari ayam KUB itu kalah dari ayam chopper, tetapi harga dagingnya sama saja seperti ayam chopper. Jadi setiap ayam itu memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Makanya tujuannya harus jelas dulu. Apakah mau menjual telurnya, menjual dagingnya, menjual anakannya, DOC-nya, ataukah menjual indukannya. Kalau tujuannya sudah jelas, maka kita bisa memilih jenis ayam yang tepat. Misal kita cuma fokus pembesaran dan menjual dagingnya, maka bisa memilih ayam chopper atau ayam ulu. Dan masih banyak yang ayam-ayam lain yang memang memiliki genetik pertumbuhan cepat. Misal pengen jual telurnya, maka kita bisa memilih ayam Elba. Produksi telurnya lancar dan warna telurnya putih seperti ayam kampung. Kebutuhan pakannya juga sangat irit, hanya kisaran 70-80 gram saja per ekor per harinya. Atau mungkin di sekitar kita itu banyak penghobi ayam petarung, ayam laga. Ya sudah, silakan coba dipelihara. Karena para penghobi itu kalau beli ayam kadang gak mandang harga teman-teman. Ayam harga jutaan pun dibeli. Keuntungannya itu pasti akan besar kalau kita memang bisa masuk ke market mereka. Terus ayam hias. Kalau marketnya bisa masuk ke para penghobi ayam hias, keuntungannya juga luar biasa teman-teman. Jadi selain melihat jenis ayam yang tepat, yang harus dipertimbangkan adalah harga jualnya, harga pasarannya. Di setiap daerah tentunya pasti akan berbeda-beda. Oke, semoga bermanfaat, selamat mencoba dan sampai jumpa di video berikutnya.